Ateisme ada dua secara umum. Ada strong atheism, ada weak atheism. Ini al-ilhad al-dhaif. Adapun strong atheism, ini ilhad yang nekat, kencang. Disebut al-ilhadul qawi dalam bahasa Arab. Kenapa dikatakan ilhad mereka, ateisme mereka kencang? Karena mereka bukan cuma tidak percaya sama Tuhan, tapi mereka membantah orang-orang yang bilang ada Tuhan. Makanya mereka punya dua ciri. Pertama, mereka mendatangkan argumentasi bahwa Tuhan tidak ada. Mereka juga bilang Tuhan tidak ada. Saya punya dalil bahwa Tuhan tidak ada. Jadi strong. Dia bilang Tuhan tidak ada. Apa dalilnya? Ada argumentasi secara logika untuk menunjukkan Tuhan tidak ada. Kemudian bukan cuma itu, dia bahkan membantah dalil-dalil yang menyatakan Tuhan ada. Dia bantah. Dalilnya orang Islam dia bantah, dalilnya orang Nasrani dia bantah, semua agama yang bilang ada Tuhan dia bantah seluruhnya. Makanya namanya strong atheism. Ini pengikutnya sedikit, minoritas. Kenapa minoritas? Karena kebanyakan orang-orang ateis jaga hati, dia tidak ingin ribut sama yang agamawan ya, orang beragama, jadi dia tidak kenceng seperti ini. Yang kenceng seperti ini apa? Minoritas, tapi ada strong atheism yang nekat yang mengatakan bahwasanya Tuhan tidak ada dan mengajukan argumentasi bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Adapun weak atheism bisa dua model juga, ini dua model. Ada yang pertama disebut dengan tidak peduli urusan ada Tuhan atau tidak. Tapi sikapnya menunjukkan tidak percaya Tuhan. Adanya Tuhan ya. Tidak peduli ya. Ini model ya. Yang kedua, yang agnostik, ya, abstain ya. Yang kedua ini yang tidak peduli biasanya lahir dalam keluarga yang sudah ateisme. Ya, saya enggak urusan dengan Tuhan, saya mau hidup bebas. Dia tidak memandang kepada dalil adanya Tuhan atau dalil tidak adanya apa? Tuhan. Tapi dia sikap perbuatannya menunjukkan dia tidak percaya sama Tuhan. Ya pokoknya dia seenaknya aja tidak beragama, Tuhan ada enggak urusan ya. Ada satu lagi disebut dengan agnostik ya. Iya benar ya? Abstain, yang abstain. Atau dalam bahasa Allah adriyah. Allah adriyah, saya tidak tahu ya. Tuhan ada atau tidak? Saya tidak tahu ya. Ini juga dua model. Yang pertama mengatakan saya belum bisa terima dalil-dalil adanya Tuhan. Saya tidak qanaah. Tapi saya tahu ada dalil, tapi dalil itu tidak masuk ke hati. Dalil tersebut belum saya bisa terima dengan apa nyaman. Adanya Tuhan saya tidak terima. Ya. Yang kedua mengatakan saya sudah tahu, sudah melihat dalil-dalil tentang adanya Tuhan. Juga dalil-dalil tidak adanya Tuhan. Kata dia sama-sama kuat. Apa? Sama-sama kuat. Oleh karenanya saya abstain. Tidak ada. Yang satu bilang dia tidak urusan, tidak peduli. Ya, tidak tahu Tuhan. Yang kedua mengatakan saya sudah lihat dalil Tuhan ada dan saya juga lihat dalil Tuhan tidak ada. Saya tidak bisa merojihkan. Maka absen. Allah alam Tuhan ada atau tidak. Perkataan dia Tuhan ada atau tidak menunjukkan dia tidak percaya apa? Tuhan. Menunjukkan dia tidak percaya Tuhan. Tidak yakin adanya Tuhan. Makanya kita bilang definisi ilhad atau ateisme adalah hilangnya keyakinan akan adanya Tuhan. Hilangnya keyakinan adanya Tuhan. Apakah dengan strong atheism atau dengan weak atheism? Apakah dengan tidak peduli ataukah dengan agnostik? Ini semua adalah bentuk-bentuk tidak percaya sama Tuhan. Atau dengan al-madzhab rububi, deism yang mengatakan Tuhan sudah
selesai tugasnya, nggak ada urus campur lagi dengan urusan makhluk. Baik. Paham insyaallah? Dan di dunia ini banyak yang agnostik ya tadi. Dia ragu. Tadinya percaya sama Tuhan, kemudian baca syubhat ateis jadi ragu. Banyak anak-anak muda terkena apa? Agnostik, abstain. Aduh saya nggak tahu deh, Tuhan ada atau tidak. Saya mulai ragu. Mau bilang Tuhan tidak ada, bingung. Mau bilang Tuhan ada juga apa? Bingung. Ya, sehingga abstain. Tapi perbuatan dia menunjukkan dia tidak percaya sama Tuhan. Dia mulai meninggalkan sholat, dia lagi tidak puasa lagi. Sudah dia tidak beriman lagi, sudah selesai. Ya, meskipun dia bilang abstain, hakikat abstain itu adalah tidak yakin dengan adanya Tuhan. Dan itulah ateisme.